Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wibowo dari Prodi Sistem Teknologi Informasi, NIM 1821940. Untuk kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang Block Based Frame Prediction. Nah, pertama itu sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita ada beberapa istilah yang bakal kita gunakan gitu ya. Pertama tuh ada target frame, yaitu frame gambar yang akan diproses. Kemudian ada reference frame, yaitu frame gambar yang akan dijadikan acuan untuk prediksi dari target frame. Terus ada macro block, itu blok yang merupakan daerah dari frame yang digunakan untuk kompresi. Ada motion vector, itu perbedaan vektor antara target dan reference macro blocknya. Terus juga ada motion compensation, itu proses memprediksi dari reference frame menggunakan target frame. Nah, kemudian ini apa sih itu macro block based frame prediction gitu? Apa sih itu? Nah, ini pertama tuh ada gambar ini ya, ada gambar seseorang yang namanya itu Parag Hafaldar ya. Parag Hafaldar itu merupakan penulis dari buku referensi sistem multimedia kita gitu. Nah, block based frame prediction itu adalah metode kompresi video dengan cara frame yang ingin dikompres diprediksi berdasarkan frame referensinya dengan cara frame dibagi menjadi beberapa makro block ya. Nah, reference frame ini itu dapat berasal dari sebelumnya maupun sudahnya. Namun, untuk memudahkan, kita akan menggunakan frame sebelumnya. Nah, tentang multi frame prediction itu nanti bakal dibahas oleh teman rekan-rekan saya yang lain di video yang lain ya. Masih pusing nih, aduh, aku nih mahasiswa STI dan informatika, gak ngerti soal kayak beginian, ini terlalu elektroteknik nih. Nah, ini aku punya tips untuk sisi dari software developer gitu kayak gimana ya. BTW ini ada ada gambar dari FreePic ya yang aku ulas gitu. Nah, mungkin software developer lebih mudah memahaminya dengan menyamakan block based frame prediction ini dengan penggunaan web komponen gitu ya. Nah, misalkan ini ada gambar web komponen itu dari Devopedia, di mana ada dalam web itu ada pembagian berdasarkan komponen yang di reuse gitu ya. Kayak header sama toolbar kan sama terus juga ada about you itu dipakai terus. Nah, misalkan ya. Nah, sama seperti web page yang terdiri dari komponen ya, image itu terdiri dari blok. Nah, block based prediction ini menggunakan komponen untuk melakukan penghematan datanya dengan cara komponen ini dibikin reusable. Macro block ini dibikin reusable gitu. Jadi ada beberapa beberapa macro block atau atau komponen yang dipakai ulang dari reference ke target gitu misalkan. Gampangnya gitu. Nah, tadi kita ngomongin apa, sekarang bagaimana sih block based frame prediction tuh kerjanya tuh. Ya itu simple aja, kayak target frame itu dibagi menjadi beberapa macro block. Jadi kayak misalkan image ini dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut macro block. Terus setiap macro block diprediksi daerah yang paling mirip dari reference frame-nya ya. Nah, tadi kita udah ngomongin bagaimana sekarang kenapa menggunakan block based frame prediction ya, yaitu koherensi temporal lebih dapat dimanfaatkan dengan daerah atau blok yang bergerak frame to frame. Jadi koherensi temporal tuh kayak ya persamaan secara waktu ya, kayak frame ini sama ini kan secara temporal tuh sama gitu ya. Ya itu kan mirip ya, beda selama beberapa detik. Itu dapat lebih mudah dimanfaatkan dengan cara kayak frame ini kayak misalnya frame tangan ini bergerak. Nah, ya kayak gitu. Nah, kenapa menggunakan macro block gitu? Karena lebih efisien daripada kita pixel by pixel, lebih efisien dengan macro block yang berukuran lebih besar, sehingga secara computingnya lebih murah. Terus filenya yang ya bakal lebih efisien jadinya lah ya. Nah, ini contoh penerapannya nih, kayak foto aku ini frame N ini kita sebut dengan reference frame, sama frame N1 targetnya. Ya, aku kayak gini ya, misalkan. Begini. Nah,
Nah, pertama-tama tuh keduanya itu bakal apa namanya? Bakal dipotong gitu ya, jadi makro blok. Nah, ini ilustrasinya aja untuk memudahkan frame-nya sebesar kayak gini gitu. Nah, terus nih dicari daerah yang paling mirip nih. Ini sebenarnya agak nggak mirip ya, cuma anggap aja mirip. Nah, nanti bakal diprediksi jadi kayak gini nih, makro blok prediksi nih, yaitu ya tempelan, istilahnya tempelan dari yang ini nih, bagian ini tempel ke sini, makanya agak beda gitu ya. Tapi kan kalau software sekarang tuh buat konversi lebih lebih canggih ya, jadi nggak kayak gini banget gitu ya. Nah, cara kerjanya itu kayak gimana? Nah, kita sekarang bagi menjadi dua ya, kompresi image-nya sama kompresi dari motion vectornya. Nah, kalau kompresi image-nya sendiri itu ya kompresi image menggunakan JPEG gitu, bersifat lossy. Nah, itu bakal dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain untuk detailnya. Nah, kenapa lossy ya kan, kalau image kan nggak perlu detail banget gitu ya, makanya lossy. Tapi ada bagian yang nggak bisa dibikin lossy nih, yang bersifat lossless, kayak motion vectornya. Motion vector itu lossless karena nggak mungkin, karena nggak bisa tuh motion vector tuh bakal berubah. Misalkan makro bloknya yang ini sama yang ini mirip gitu, tapi vektornya ngaco, nah berarti kan ntar image yang di prediction juga ngaco juga jadinya kan, kalau itu lossy ya. Nah, jadi tuh nanti bakal ada dari frame n itu bakal ada bakal ada bakal diprediksi menjadi predicted frame itu n plus 1. Nah, nanti tuh bakal ada difference-nya nih antara yang diprediksikan sama frame n plus 1 yang asli. Nah, itu nanti ada difference image ya. Terus diubah pakai kompresi JPEG DCT, quantization nama entropy encoding jadi encoded image-nya. Nah, terus motion compensation tuh bakal memproduce motion vector. Nah, motion vector tuh bakal di-encode dengan cara lossless kayak Huffman misalkan contohnya. Nah, ini dekompresi ya, yang biasa lah ya, yang dari yang udah apa namanya, yang udah di encode itu image-nya, secara image di decode pakai JPEG decode gitu ya, kayak dequantization, ada inverse DCT. Nah, jadi pen plus 1. Nah, motion vectornya juga tuh dia bakal di decode. Nah, nanti bakal di reconstruction tuh motion vectornya menjadi predicted frame n plus 1 gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah menentukan motion vector yang vektor tuh sangatlah penting ya. Karena dengan kita menggunakan motion vector yang baik, semakin banyak informasi yang didapat dari reference frame-nya daripada image-nya gitu. Sehingga makin banyak yang dapat di reuse gitu. Kalau motion vector jelek, misalkan ini sama inilah, misalkan ini kan mirip semua ya, masa nggak dipakai ulang gitu, malah dibikin image yang baru. Nah, kan itu pemborosan. Nah, sekarang tuh manfaat ilmu sistem multimedia itu apa sih? Nah, kalau sekarang tuh aku bakal khususin ke software developer nih, mungkin teman-teman lebih baik yang dilihat gitulah, sebenarnya apa sih manfaatnya. Nah, baru-baru ini tuh aku dapat tugas nih buat bikin sertifikat gitu untuk sebuah acara gitu. Misalkan aja ya pesertanya ada 100 gitu. Kalau kita bikin satu-satu ya, buat cetak sertifikatnya secara digital tuh pasti kan tepar gitu ya. Dikopas, kopas, 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 halus sekali. Berarti kan dikopas terus di Ctrl P gitu ya. Nah, aku tuh mikirnya tuh udah ribet lah, pokoknya bikin nanti biar gampang itu bikin HTML dulu, HTML CSS. Nanti HTML CSS-nya diubah tuh buat kolom namanya ditimpa, terus nanti bakal di print ke PDF gitu ya. Nah, tapi dengan apa namanya? Dengan penggunaan sistem multimedia ini, aku jadi kepikiran nih, kenapa nggak kita bikin template image nih? Ya, contohnya nih, kita template sertifikat, nanti dimanipulasi nih image-nya nih, ntar ditimpa gitu dengan sistem multimedia. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, ini ada kodenya. Nanti kita bikin itu di array gitu ya, bikin array nama-namanya ya. Nah, ini aku contohnya aja ya buat sertifikat. Ini buat jadi aku samarin ya. Jadi ada sertifikat, ada namaku Rahmat Wibowo, juga ada beberapa wakil sama ketua
kayak Nadia, Wildan, Kumaras, sama Zarfa ya. Nah, itu sangat berguna ya. Karena kan kalau 100 itu ya tepar gitu. Ini kita bisa langsung generate langsung 100-nya jadi gitu, nggak sampai 5 menit lah. Nah, sekarang nih apa namanya? Oh, ntar ada yang potong. Nah, multimedia itu mengajarkan kompresi dan penghematan dari setiap tahapnya. Jadi, kalau yang kita lihat dari multimedia yang video sama image itu ngomongin tentang kompresi aja, kayak itu betapa berharganya itu space yang ada gitu. Maka kita melakukan kompresi di setiap tahap-tahapnya gitu. Nah, mungkin kita sebagai software developer ya, kalau itu membuat website dengan komponen gitu, dengan reusable komponen, sehingga selain mempermudah apa namanya mempermudah development ya, karena ada bagian kode yang dipakai ulang, itu juga menghemat dari size dari aplikasi kita dengan cara ini ada redundansi, ada yang kita hemat dengan cara penggunaan ulang. Ini tuh terinspirasi dari block based medicine tadi gitu ya. Nah, terus juga ada meme aku tambahkan itu, depression is no longer your problem, compression is. Karena compression itu susah, karena kan susah itu kan, tiap tahap itu bakal ada penghematan dan sebagainya. Itu nanti bakal dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain ya. Nah, terus ya oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan yang sering salah ucap ya, karena saya juga manusia yang tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multimedia.